saya mengajak ayo semua generasi muda mulai dari taman kanak-kanak sampai nanti mau perjanjian nikah, tanam pohon. Jangan lupa 25 pohon seumur hidup. Jadi waktu SD nanam 5, SMP nanam 5, SMA nanam 5, kuliah nanam 5. Ntar waktu mau ikat janji tanam 5. Sekalian ngukur nih kesetiaannya, rasa sayangnya tumbuh bersama-sama dengan pohonnya yang ditanam. Selamat sore Sobat Hijau, bertemu lagi dengan saya Tasya Kamila di podcast Ngabuburit di Hutan. Wah, aku excited banget loh karena sore ini kita bakalan bahas isu yang menarik banget, yaitu tentang pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Hari ini Ngabuburit di Hutan kita bakalan ditemenin sama seorang rockstar yang terlalu manis untuk dilupakan, yaitu Mas Ridho Hafidz, gitaris Slank. Halo Mas, apa kabar? Baik. Aduh, mohon maaf ya, di sini banyak fansnya gitu ya yang terlalu excited nih. Gak apa-apa. Aku aja juga sangat senang ya ditemenin sama Mas Ridho hari ini. Sama-sama, thank Terima you. kasih udah mau bergabung. Thank you udah diundang. Makasih. Nah, tentunya selain itu kita juga ditemenin sama yang ahlinya nih. Kalau kita ngobrolin soal rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu ada Mbak Indi, staf Ditjen PDA SHLK-LHK. Wah, panjang ya singkatannya ya Mbak ya. Apa kabar Mbak Indi? Alhamdulillah sehat. Seru ya, kita hari ini bakalan ngobrolin topik yang kayaknya menarik banget dan juga kadang-kadang orang bingung juga ya, rehabilitasi hutan, seperti apa itu? Tapi sebelum kita bahas soal rehabilitasi hutan, mungkin Sobat Hijau juga pada mikir nih, waduh kok ada Mas Ridho ya? Emang rocker juga bisa ikutan ramah lingkungan gitu kan? Jangan salah dong Sobat Hijau, karena untuk urusan lingkungan hidup ini, untuk urusan kelestarian alam itu tuh peran kita semua, bukan cuma tanggung jawab dan tugas dari pemerintah doang, bukan tanggung jawab dari pelaku usaha doang, tapi tanggung jawab kita semua, seluruh lapisan masyarakat, apapun profesi kita, apapun minat kita, ujung-ujungnya kita akan kembali ke alam. Dan alam akan memberikan dampak dari apa yang udah kita lakukan ke alam kita. Makanya kita punya perannya masing-masing nih untuk melestarikan alam. Nah Mas Ridho, aku mau tanya dulu nih sebelum kita ngebahas soal rehabilitasi hutan dan lahan ya Mbak. Sebenarnya ada nggak sih influence atau pengaruh dari musik dan budaya terhadap perilaku ramah lingkungan? Pengaruhnya sangat besar sebetulnya. Jadi kayak gini, musik itu ataupun musisi ataupun seniman itu kan punya kekuatan atau power untuk menggerakkan followersnya ataupun fansnya. Nah di musik sendiri sebetulnya kayak gini, kalau kita hanya musik itu sebuah hiburan. Kalau kita cuman nyanyi dan main musiknya sendiri, ya hanya sebagai hiburan aja gitu. Tapi kalau kita masukkan misalnya kayak message di liriknya, kita ajak fans untuk berbuat sesuatu untuk alam, itu akan bergerak juga mereka. Oke. Paham maksudnya? Setuju banget. Jadi Ya. kita menyuarakan sesuatu tuh bentuknya ya lewat musik juga bisa. Aku kan juga suka ngikutin ya, Slank itu sama Mas Ridho juga sering banyak berkegiatan sosialisasi lingkungan, bahkan bersih pantai, bersih-bersih sampah gitu kan, sama-sama ngajak slankers juga. Kenapa sih mau peduli sama lingkungan? Oke gini, kalau bersih-bersih pantai dan juga ramah lingkungan, peduli terhadap lingkungan, pertama Indonesia penyumbang kedua terbesar sampah plastik di laut. Oke. Kedua, 79% wilayah Indonesia adalah lautan. Itu adalah modal kita. Jangan sampai kita merusak modal kita itu sendiri, ya kan? Ini adalah aset kita. Masa kita mesti rusak gitu kan? Dan gini, sebenarnya pengalamannya adalah setiap kali aku misalnya ke pantai, sebelum berjemur, aku sama anak-anakku atau sama istriku pasti bersihin pantai ini dulu, mungutin dulu. Kita nggak bisa langsung goleran, itu nggak bisa. Iya, karena ada sampah ya. gitu. Itu kalau tadi Tasya bilang tanggung jawab kita bersama, itu tanggung jawab kita menjaga lingkungan, karena lingkungan itu
anugerah Tuhan yang harus kita jaga gitu. Bukan ucuk-ucuk jadi gitu kan, enggak. Jadi memang harus kita jaga gitu. Kalau kita nggak jaga, ya rusak. Apa kita mau merusak segitu besar aset kita yang terbesar di Indonesia? Sayang banget gitu. Jadi itu kenapa kita kenapa kita sangat concern. Pertama ya Slang juga dari aku gabung di Slang tahun 97, aku udah melewati hampir semua pulau di Indonesia dari Aceh dan Papua. Bagaimana kayanya Indonesia, dan kalau kita nggak jaga alamnya, anak cucu kita nggak akan pernah bisa lihat. Gitu. Betul, jadi melestarikan alam ini nggak cuman kita doang nih generasi sekarang yang menikmati, tapi juga harus kita wariskan ke generasi berikutnya. Wah Sobat Hijau udah nggak penasaran lagi kan, kenapa ada Star di sini ngomongin soal lingkungan. Kalau sekarang kayaknya penasarannya beralih ke soal pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Hah? Rehabilitasi hutan dan lahan? Kayak mana tuh? Yuk, kalau gitu kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kita mulai merindukan keasrian alami yang disediakan bumi. Atas nama kebosanan pada pengapnya kota, mendekatkan diri dengan alam adalah pelarian indah yang membutuhkan tanggung jawab. Berbagai macam teori tentang pemanasan global, perubahan iklim, dan semakin sedikitnya luas tutupan hutan, semoga akan memudahkan keinginan untuk menghijaukan dunia dengan tanaman berkayu, stabil menyimpan air, rutin mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, dan meredam panas udara dalam naungan daun-daunnya yang teduh. Ilmu geografi yang mempelajari dinamika bumi sebenarnya adalah pijakan untuk bertanya, mengapa di beberapa tempat air masih mengalir melalui sungai maupun sawah, sementara di beberapa tempat lain, sungai dan sawah mengering. Air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Dan kita harus menyadari bahwa air tawar yang mengalir dan tersedia di seluruh daratan bumi hanya 2% saja. Sisanya adalah air laut. Dan untuk alasan itulah kita harus menyiapkan daratan untuk sebisa mungkin menyimpan limpahan hujan sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya adalah dengan menambah luasan tutupan hutan. Termasuk di dalamnya adalah area Subdas Rawapening, bagian dari wilayah kerja Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jeratun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rimbun tanaman berkayu di area ini menciptakan iklim mikro yang rajin mengundang hujan untuk turun dan membasahi wilayah Semarang dan sekitarnya. Upaya konservasi hutan dan tutupan wilayah hulu daerah tangkapan sungai sekitar Rawapening dalam 1 dekade terakhir adalah pencapaian sistemik yang patut diteruskan. Proses menciptakan keseimbangan melalui gerakan menanam pohon disambut baik oleh mereka yang sadar akan manfaat ekologis maupun nilai ekonomi hutan. Kecerdasan dan pemahaman kita tentang ilmu biologi memudahkan penciptaan jutaan bibit tanaman keras untuk menyehatkan lingkungan, sekaligus memberikan harapan usaha bagi manusia yang hidup dari hutan dan kehutanan. BP Das HL Pemali Jeratun membantu kita untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, sehingga hutan yang tercipta memberikan manfaat optimal bagi kehidupan. Di antara sekian banyak isu lingkungan yang mendera Indonesia, perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada upaya menciptakan suplai tanaman sangat besar. Bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan manfaat hutan dalam arti senyatanya, maka Kementerian LHK mengembangkan program Kebun Bibit Rakyat. Setiap kelompok masyarakat yang mampu mengkoordinasikan diri untuk menciptakan 30.000 bibit tanaman keras dalam setahun, difasilitasi dengan anggaran negara sebesar 50 juta rupiah untuk mempercepat skala reboisasi di tiap wilayah. Sejak tahun 2010 hingga 2018, Kebun Bibit Rakyat di Semarang telah menanam belasan juta pohon. Sebuah jumlah yang lebih dari cukup untuk menjaga ekosistem, ekologi, dan memutar roda ekonomi.
Di Kebun Bibit Rakyat, kita akan dapati kerja keras dari BP Das HL Pemali Jeratun sebagai institusi yang diberi mandat untuk menjaga iklim Indonesia serta antusiasme masyarakat yang mendamba manfaatnya. Tanaman yang bersumber dari Kebun Bibit Rakyat dan telah membentuk hutan selama beberapa tahun dapat mereka panen saat ukurannya telah memenuhi standar yang disepakati. Kayu-kayu dari hutan rakyat ini adalah rantai awal bagi bergeraknya industri kayu Jawa Tengah yang sedang bergerak kencang dengan skala ekonomi yang dahsyat. Kebahagiaan dari mereka yang terlibat dalam program Kebun Bibit Rakyat dan telah memanen hasil agroforestry tergambar dalam pernyataan seperti ini. Nama saya Pak Madmin Sulis dan saya selama menjadi kelompok KBR ya sudah terkabulkan, cita-citanya sudah berangkat umroh dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Alhamdulillah dengan adanya hutan rakyat ini saya bisa menyekolahkan anak saya sampai tuntas, sampai lulus kuliah dan sampai bisa bekerja. Lulus. Dengan adanya bantuan KBR dan hutan rakyat, di sini hawanya sejuk. Hutan rakyat yang rimbun menyediakan keteduhan ragawi dan imani, menghidupi semesta kecil yang peduli. Kemarau telah berakhir, saatnya kita mulai lagi pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk menyehatkan bumi dengan menanam pohon. Kita harus menyiapkan diri untuk menjalani segala hal yang disediakan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jeratun. Jadi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Melindungi, perlahan tapi pasti saya gali tanah keras berbatu untuk menancapkan bibit di hulu Kalituntang dengan harapan nanti akan menjadi hutan yang bermakna bagi anak cucu. Mari menanam dan jangan ragu untuk menciptakan hutan. Begitu Sobat Hijau, sekarang kita mendingan langsung tanya aja ke Mbak Indi yuk. Mbak, apa sih pengertian dari rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL ya? Kita sekarang nyebutnya RHL aja ya biar gampang. Dan perannya tuh apa dalam hidup kita? Untuk rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu yang tadi disebut RHL, itu adalah suatu upaya dari kita untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan itu sendiri. Sehingga peranannya sebagai penyangga kehidupan itu tetap terjaga. Seperti itu, penjaga bahwa kan karena hutan ini adalah penyangga kehidupan. Jadi kalau kita melakukan rehabilitasi itu, jadi penyangga sistem kehidupan kita tetap terjaga. Seperti itu. Betul banget. Terus biasanya yang dilakukan RHL ini tuh di mana aja sih Mbak? Nah, kegiatan-kegiatan ini, sasaran RHL ini sendiri itu di lokasi-lokasi lahan kritis, di das prioritas, itu di dalam kawasan hutan dan lahan, tapi kecuali cagar alam dan zona inti Taman Nasional. Nah ini mulai dari hulu das. Hulu das itu apa tuh Mbak? Hulu das itu di bagian daerah bagian atas, ya aliran sungai bagian atas. Nah itu khusus untuk daerah-daerah yang rawan banjir, longsor, kekeringan, dan juga untuk khususnya di daerah-daerah seperti daerah tangkapan untuk danau, atau ada bendungan, seperti itu sempadan sungai. Nah, untuk di bagian hilirnya itu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang sering bencana rawan akan bencana tsunami, kemudian sering terjadi intrusi air laut dan abrasi. Oh gitu. Jadi harus diapain tuh daerah-daerah kritis itu, lahan kritis itu? Nah, kegiatan yang kita lakukan itu berupa penanaman. Oh, balik lagi ke menanam pohon. Ya, itu adalah inti utama dari dari kegiatan rehabilitasi hutan, yaitu ada kegiatan penghijauan dan reboisasi. Penghijauan dan reboisasi bedanya apa sih? Itu kan biasanya kita dulu pas SD ya suka diajarin term untuk mencegah banjir dan longsor harus dilakukan penghijauan atau reboisasi. Sebenarnya bedanya ada nggak sih? Kalau dia sama, cuman fungsinya aja lokasinya. Oh, lokasinya. Iya, jadi untuk kegiatan reboisasi atau rehabilitasi hutan itu dilakukan di kawasan hutan itu sendiri gitu.
Jadi seperti itu Sobat Hijau, balik lagi kita harus tanam dan pelihara pohon, khususnya di lahan-lahan kritis, area-area yang rawan terjadi bencana seperti di das atau daerah aliran sungai. Nah, dasnya itu Tasya, kadang kalau orang, maksudnya masyarakat secara umum, das itu mungkin hanya berpikiran hanya kanan kiri sungai, sempadan sungai. Nah, tapi das ini sendiri luas cakupannya. Luas ya? Iya. Aku juga mikirnya awalnya, oh mungkin di pinggir-pinggiran sungai doang. Ternyata enggak ya? Ternyata itu bukan seperti itu das. Nah, das itu adalah seluruh wilayah daratan. Itu mulai dari termasuk di dalamnya sungai dan anak sungainya. Nah, ini yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Nah, jadi yang seperti kita, mungkin teman-teman semua udah tahu bahwa das itu hanya di kanan kiri sungai atau misalnya sepanjang aliran sungai, tidak seperti itu. Kita duduk di sini sekarang pun kita berada di dalam das. Nah, itu jadi das itu luas. Jadi bukan hanya untuk menanam di kanan kiri sungai, tapi di rumah teman-teman masing-masing pun sudah menanam, termasuk sudah melakukan rehabilitasi. Oh, seperti itu toh. Jadi kita nggak mesti jauh-jauh menelusuri sampai ke pinggir sungai. Tapi ternyata di rumah kita sendiri juga merupakan suatu upaya untuk rehabilitasi lahan. Betul sekali. Kalau Mas Rido sendiri, ini kan kita lagi ngomongin penanaman pohon nih. Di rumah nanam pohon juga nggak? Banyak. Banyak ya? Aku sampai bikin pembibitan kok. Aku bikin kayak giveaway buat slankers. Aku udah ngasih sekitar 100 pohon rambutan. Karena di rumahku ada 5 pohon rambutan besar-besar. Wow. 5 pohon rambutan besar-besar dan aku cangkokin. Dan kebanyakan juga jatuh karena dimakan hewan dan tumbuh. Itu aku jadi masukin ke polybag. Aku kumpulin. Jadiin bibit. Aku kasih buat fans-fansku yang ada di sosial media. Aku kirimin ke mereka ke rumah masing-masing. Wah, semoga buat slankers ataupun fans-fansnya Mas Rido yang udah dikirimin ditanam dan dipelihara ya. Iya, jangan amin. cuman diterima doang tapi dijaga. Karena nanti kalau udah tumbuh juga manfaatnya bisa kita rasakan. Benar. Dari mulai buahnya sampai ke penghijauannya juga. Benar. Keren banget nih, berarti udah melakukan penanaman juga di rumah sampai punya persemaian sendiri ya. Iya. Untuk Jadi di rumahku tuh ada pohon rambutan, durian, sawo, nangkadak, jahe, pokoknya tanaman-tanaman ya buat masak dan lain-lain. Aku juga suka masak soalnya kan. Oh iya. Jadi ada enak dong ya, nggak pernah ke supermarket berarti metik aja sendiri. kunyit, jahe, serai dan lain-lain ada di rumah. Gitu. Wah, keren banget tuh Sobat Hijau. Biarpun kita juga perkarangannya nggak luas-luas banget, sekarang banyak loh cara untuk bisa menanam dan bisa memproduce ataupun menikmati hasil tanam kita dan dipakai sendiri di rumah, dan itu pun juga sangat-sangat bermanfaat buat lingkungan. Nah, kalau reboisasi itu bisa dilakukan dengan cara apa aja sih, Mbak? Reboisasi sendiri itu yang dilakukan ada 2, itu dilakukan secara intensif, penanaman secara intensif. Nah, ini biasanya dilakukan penanamannya di kawasan hutan dengan tutupan lahan terbuka. Jadi misalnya ada semak belukar juga, kemudian ada alang-alang, dan di dalamnya itu tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Nah, biasanya untuk kegiatan intensif ini dibutuhkan jumlah batang penanamannya itu 625 sampai dengan 1000 batang per hektar. Banyak untuk ya? Pokoknya itu kan ditanam ya, nanti siapa yang kira-kira menjaga? Kalau untuk kegiatan intensif ini karena dilakukan di kawasan hutan itu tidak dilakukan oleh masyarakat sekitar, tapi tidak boleh untuk diambil hasilnya itu. Nah, yang kedua ada yang kita disebut dengan namanya sistem agroforestry. Nah, agroforestry ini dilakukan di kawasan hutan atau hutan produksi itu yang lahannya terbuka atau misalnya ada semak belukar juga, dan di situ juga ada kebun biasanya. Nah, milik masyarakat atau misalnya di kawasan itu ada kebun campuran, kemudian itu. Nah, dan juga di dalamnya terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Nah, itu biasanya dilakukan penanamannya membutuhkan 400 batang per hektar. Nah, itu tuh jenis tanamannya biasanya itu campuran jadinya, Tasya. Jadi dia ada yang tanaman hutan, memang untuk tanaman hutan, jenis tanaman hutan. Ada juga yang memang seperti buah-buahan atau misalnya perkebunan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita harapkan dengan adanya penanaman secara sistem agroforestry ini, masyarakat kan biasanya
kita dapetin apa nih kalau cuma nanam aja gitu kan, pohon nggak boleh ditebang, terus kita dapetin apa? Nah, Padahal masyarakat nggak sadar ya dapetinnya juga dapat dari buah-buahannya, untuk pohon-pohon hutan pun tanpa disadari ya dapat dapat manfaat. banyak banget. manfaat lingkungannya Iya, juga ya, betul. kayak- Walaupun jangka waktunya panjang, tapi untuk kedepannya pasti dapat juga. Nah, sobat hijau tuh berarti yang namanya nanam pohon itu nggak cuman karena ada pohon itu kan banyak banget ya jenisnya, nggak cuman yang menghasilkan buah doang, tapi emang pohon-pohon hutan pun juga bermanfaat gitu kan untuk cadangan air, untuk tutupan lahan, untuk memberikan oksigen gitu kan, Karbon, menyerap ya. karbon. Jadi untuk keseimbangan alam juga. Nah, didampingi juga dengan agroforestry yang manfaatnya juga bisa langsung dituai gitu ya, bisa Iya, langsung diambil gitu dalam sama waktu yang masyarakat sekitar. singkat ya, maksudnya langsung Dalam waktu yang relatif singkat, keren banget deh. Terus Mbak Indi, di masa pandemi ini kan pastinya banyak banget yang terdampak ya, apalagi ekonomi pun juga terdampak. Bisa nggak sih penghijauan atau RHL ini membantu ekonomi? Gini Tasya, untuk kegiatan yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sudah melaksanakan kegiatan yang disebut dengan padat karya percepatan penanaman mangrove. Nah, kegiatan ini sudah dilakukan dari 2020. Nah, di tahun 2020 itu sudah dilakukan penanaman seluas 17.000 hektar dan dengan alhamdulillah sudah sukses dilaksanakan, sehingga di tahun 2021 ini itu rencana akan dilaksanakan penanaman mangrove ini seluas 83.000 hektar. Ini dilaksanakan di 34 provinsi. Nah, seperti apa dampak untuk masyarakatnya? Nah, jadi masyarakat yang ikut menanam mangrove, dia akan langsung mendapatkan insentif penanaman. Nah, dan insentif penanaman ini itu langsung Tasya ditransfer ke rekening masing-masing perorangan. Jadi sistemnya adalah account to account. Jadi langsung dampaknya. Semua orang bisa berpartisipasi. Boleh, ya untuk penanaman. Ada persyaratan khususnya nggak sih untuk berpartisipasi? Ya, nanti akan difasilitasi oleh UPT yang KLHK yang berada di daerah masing-masing itu nanti. Nah, seperti itu nanti. Nah, untuk sistemnya seperti apa nanti difasilitasi. Yang pasti masyarakat akan langsung menerima dampak kegiatan penanaman tersebut. Oke, selain insentif dari penanaman, manfaat mangrove apalagi sih Mbak? Soalnya kemarin kebetulan kita ngabuburit di hutannya di Taman Wisata Alam Mangrove di Angke Kapuk tuh. Aku juga udah ngeliat tuh di situ kan bisa dijadikan wisata alam. Selain itu emang ada manfaat ekonominya juga ya untuk mangrove? Untuk manfaat mangrove ini secara ekologis udah jelas dia sebagai kayak penahan abrasi, kemudian untuk ekstrusi air laut dan juga sebagai penyerap polutan dan karbon. Nah, selain itu juga untuk penanaman mangrove ini memiliki manfaat dapat menghasilkan hasil hutan bukan kayu. Misalnya di sana di dalam mangrove itu bisa dihasilkan madu, kemudian di daerah sekitar itu nanti bisa dapat ikan, udang, kepiting dan lain-lain. Nah, selain itu juga mangrove itu dapat memiliki manfaat jasa lingkungan. Nah, seperti yang Tasya datang kemarin itu adalah termasuk salah satu manfaat jasa lingkungan berupa wisata alam. Betul, foto-foto Instagramable itu merupakan manfaat itu. dari salah satunya iya. Jadi untuk mungkin yang teman-teman yang seperti Tasya kemarin ngabuburit ke sana, nah itu sekaligus bisa menikmati mangrove di sana, jangan lupa untuk dijaga. Betul, tuh kan ketinggalan zaman deh kalian kalau belum pernah berkunjung ke hutan mangrove, apalagi mencoba menanam mangrove gitu ya, karena sekarang di Taman Wisata Alam pun juga udah kita punya kesempatan juga ya untuk menanam mangrove, dan mungkin kalian bisa cari informasi juga gimana caranya bisa berpartisipasi dalam penanaman mangrove di daerah-daerah tempat kalian tinggal. Nah, Sobat Hijau pastinya pengen tahu juga kan kegiatan apa aja sih yang telah pemerintah lakukan dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Selamat sore, Sobat Hijau Milenial. Kita ketemu lagi dan sekarang ada di tempat yang hebat ya, serba hijau. Dan inilah salah satu antara lain kita melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dan penanaman. Idealnya sih sebetulnya
kalau dia tempat alam, apalagi hutan, ya harusnya sehebat ini. Kita ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di wilayah Bogor, karena ada juga yang di wilayah ini di sebelah sana di Banten. Jadi yang namanya rehabilitasi hutan dan lahan itu programnya pemerintah yang sejak saya masih junior ya, masih muda seperti kalian, di tahun 80-an itu udah ada sebetulnya, dan makin kesini kan ya seperti itu kondisinya, dan sekarang kita rasakan di beberapa tempat kerusakan-kerusakan lingkungan di daerah-daerah tampung air sehingga terjadi banjir dan lain-lain, dan itu yang kita perbaiki dengan RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Artinya apa? Ada wilayah-wilayah prioritas di dalam penyelesaian ataupun penanaman kembali dengan program RHL, yaitu daerah yang atasnya waduk, kemudian daerah-daerah yang gampang longsor, kemudian daerah-daerah yang pohonnya udah gundul. Dan itu semua kita lakukan penanaman, kita lakukan namanya vegetatif, kita lakukan bangunan-bangunan sipil teknis dari konservasi tanah dan air, yaitu bangunan-bangunan untuk penahan tebing, untuk tidak terjadi longsoran, dan untuk menahan erosi dan menahan air. Apa sih yang harus dijaga di situ? Ya kita harus pelihara supaya dasnya itu sehat. Das itu adalah daerah aliran sungai. Harus dibedain loh ya. Daerah aliran sungai atau watershed dengan atau river basin dengan riverbed. Kalau riverbed itu ya tempat airnya. Tapi kalau river basin yaitu daerah aliran sungai yang luasnya bisa 800.000 hektar. Jadi itu satu wilayah di mana dari satu puncak gunung di sebelah sini ke puncak gunung di dalam rangkaian gunung, itu namanya satu daerah aliran sungai. Menarik deh, ayo kaum muda milenial, mari kita tanam pohon bersama-sama. Pohonnya bisa dari kebun bibit rakyat, bisa dari kebun bibit desa. Itu kita udah punya banyak semua, karena masyarakat Indonesia secara umum sebetulnya suka nanam pohon ya. Oleh karena itu pemerintah menyediakan sarana-sarana untuk masyarakat bisa membangun kebun bibit. Apakah di kebun bibit rakyat, juga di kebun bibit desa. Di samping itu ada namanya dari bibit persemaian permanen. Sekarang Bapak Presiden memerintahkan untuk bibitnya harus berasal dari persemaian yang super modern dong. Jangan, kalau persemaian permanen itu biasanya menghasilkan 1 juta pohon tuh, Mbak Diah ada tuh di sini petugasnya. 1 juta pohon, nah Pak Presiden mintanya paling dikit 10 juta 1 tahun. Nah itu kita lagi bikin di 6 tempat. Di sini ada di Rumpin Bogor, ada di Kalimantan Timur, ada di Danau Toba Sumatera Utara, ada di NTB Mandalika, ada di Likupang Sulawesi Utara, dan ada di NTT Labuan Bajo. Nanti teman-teman yang berasal dari kota-kota atau provinsi yang saya sebutin tadi nanti pasti akan bisa lihat dan tahu ada persemaian super modern itu. Mudah-mudahan akhir tahun depan atau di pertengahan 2023 udah bisa kelihatan, dan kalian juga udah bisa datang ke sana. Itu akan jadi tempat yang bagus, sekaligus juga jadi tempat rekreasi. Jadi jangan lupa nanam pohon, sekarang udah banyak, dan memang kita punya kewajiban. Kalau udah sering ngomongin iklim, dengan situasi karbon ataupun CO2 yang ke atmosfer yang bikin panas katanya itu, kita sebetulnya harusnya bisa menanam sampai 480.000 hektar per tahun. Tapi tentu itu tidak mudah karena anggarannya jadi sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari anggaran yang ada tuh paling-paling setahun bisa antara 80.000 sampai 120.000. Oleh karena itu saya mengajak ayo semua generasi muda, mulai dari taman kanak-kanak sampai nanti mau perjanjian nikah, tanam pohon. Jangan lupa 25 pohon seumur hidup. Jadi waktu SD nanam 5, SMP nanam 5, SMA nanam 5, kuliah nanam 5. Ntar waktu mau ikat janji
tanam 5. Sekalian ngukur nih kesetiaannya, rasa sayangnya tumbuh bersama-sama dengan pohonnya yang ditanam. Gitu ya, jangan lupa sama-sama ayo kita aktif, kita sehatkan, kita hijaukan seperti ini alam Indonesia kita. Tanam pohon yang banyak untuk Indonesia kita. Terima kasih, selamat sore, selamat buka puasa ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri. Wah, indah sekali itu Ibu Menteri di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang ada suaka elang Jawa, ya kan, pantesan tuh backgroundnya keren banget. Nah, Sobat Hijau juga udah denger kan pesan-pesan dari Bu Menteri. Ayo kita sama-sama ikut sukseskan ataupun ikut berpartisipasi dalam rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman ataupun penghijauan dimulai dari rumah kita sendiri tentunya. Mas Rido, aku mau nanya lagi nih, kira-kira buat Sobat Hijau, anak-anak muda di luar sana, apa sih yang bisa mereka lakukan buat lingkungan kita nih agar semakin asri lagi, semakin berkelanjutan lagi? Iya, buat Sobat Hijau dan juga anak-anak muda di seluruh Indonesia, kalau buat aku sih, aku selalu bilang bahwa kalian harus mengenal potensi daerahnya. Karena gini, kalau kita tahu potensi daerah kita pasti jaga, ya kan gitu. Kalau kita cuek aja, ya hasilnya juga berantakan juga. Jadi aku selalu bilang ke anak-anak muda di daerah-daerah bahwa kalian harus tahu potensinya apa. Kalau potensinya di laut, pelihara lautnya. Kalau potensinya di darat, pelihara daratnya apa, hutan kayak di sungai juga seperti itu. Jadi namanya lingkungan tuh bukan cuma di darat aja, tadi ada sungai juga, ada laut juga. Dan itu merupakan potensi-potensi yang ada di Indonesia. Dan kalau anak mudanya sendiri cuek-cuek aja, ya memang jadi selesai, Indonesia nggak punya apa-apa lagi nantinya. Jadi aku cuma bilang bahwa hal kecil itu akan merubah kebiasaan. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu juga kebiasaan jadi tertular sama anak-anak kita mungkin ya, seperti itu. Dan kalau emang di rumah ada space kecil aja kayak Tasya tadi bilang, kita bisa nanam di rumah gitu. Dan saat pun kita nanam di rumah, kita bisa kasih lagi ke orang lain. Kita tanam lagi, kasih orang lain lagi. Jadi banyak sebenarnya kita bisa bikin selama kita mau. Dan menurutku juga harus sih sekarang. Udah saatnya menjaga lingkungan itu sudah jadi lifestyle, bukan lagi sebagai sebuah slogan. Kalau aku udah jadiin lifestyle, karena apa? Karena begitu pas keluar kamar, nongkrong, ngopi misalnya, melihat hijau tuh enak banget. Dan kita rasanya punya mood yang bagus di pagi hari gitu Pak. Jadi buat anak-anak muda yang di daerah terutama punya potensi yang besar, jaga. Itu aja. Kalau bahasa Inggrisnya mah never take it for granted gitu ya. Apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita jangan disia-siakan, tapi harus kita jaga. Karena sekecil apapun aksi yang kita lakukan, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama maka dampaknya juga akan besar gitu. Terus. Dan ini Tasya, apa yang kita punya ini, itu titipan anak cucu kita, betul, bukan punya kita. Betul, jadi kita harus jaga buat mereka bisa lihat. Ya. Entah itu hewannya, hutannya, lautnya, itu harus dijaga. Betul banget tuh. Sebagai millennials mom, aku bener-bener setuju banget. Karena pengennya apa yang aku bisa nikmati sekarang, ya anak cucuku kelak juga bisa nikmati gitu. Betul. Jadi jangan sampai berhentinya di generasi kita gitu. Dan mereka menanggung apa yang udah kita rusak doang gitu kan. Mereka yang harus memperbaiki, tapi dari sekarang harus kita jaga. Seperti menanam pohon gitu ya, manfaatnya itu nggak cuman kita doang secara personal yang bisa merasakan, tapi tetangga kita juga bisa ngerasain, bahkan satu Indonesia juga bisa merasakan manfaatnya dari apa yang tangan kita sendiri ini lakukan loh. Terima kasih Mas Rido buat motivasi dan juga semangatnya untuk Sobat Hijau di luar sana. Dan untuk Mbak Indi, ada nggak pesan-pesan buat Sobat Hijau supaya mereka lebih peduli lagi sama lingkungan kita dan juga bisa terlibat dalam rehabilitasi hutan dan lahan? Untuk sahabat hijau semua, menanam mungkin kelihatannya hal yang kecil, tapi itu akan memberikan manfaat yang sangat besar. Oleh karena itu, sebagai kaum milenial, ayo kita sama-sama kita tanam pohon walaupun hanya di pekarangan rumah kita. Nah, kalau misalnya teman-teman sobat hijau bingung, aduh, nanam apa ya? Atau mungkin saya nggak punya bibit, dari PDAS RH kita ada persemaian permanen di masing-masing kota. Nah itu Sobat Hijau semua bisa minta secara gratis
Nah, tapi hanya satu persyaratannya, tanam dan jaga. Karena dengan menanam dan menjaga, kita akan menjaga peradaban kehidupan kita untuk generasi yang akan datang. Tuh, tanam dan pelihara. Jangan habis tanam selfie terus ditinggalin. Nah, yang penting udah ditanam terus dijaga. Iya, harus dijaga juga. Menarik sekali ya Sobat Hijau, bahasan kita hari ini memang udah jadi tugas kita semua untuk melestarikan alam dan lingkungan kita supaya kita bisa mewariskannya ke generasi mendatang, ke anak cucu kita. Terima kasih Sobat Hijau yang sudah bergabung di Ngabuburit di Hutan, dan tentunya terima kasih untuk Mas Rido dan juga Mbak Indi atas waktu, atas ilmu dan pengalamannya sudah berbagi ke Sobat Hijau semuanya. Untuk itu Tasya Kamila, Mas Rido dan juga Mbak Indi pamit. Sampai jumpa di Ngabuburit di Hutan berikutnya. Lestarikan lingkungan dan hutan Indonesia.